Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Aan selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Bapak dan Ibu Guru, wabil khusus Bu Raden Ayu Eva Amelia, CKB Angkatan 10. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Itu agenda kegiatan dari CKB Angkatan 10. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja untuk rangkaian pada acara pagi hari ini tersusun sebagaimana berikut. Pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat doa dan penutup. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan acara bacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Ila dinniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Melangkah acara selanjutnya, yakni sambutan atas nama Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Aan Kurniawan selaku Wakakurikulum. Kepada beliau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, wabil khusus Bu Eva Amelia selaku calon guru penggerak. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini atau pagi ini kita bisa melaksanakan dan mendampingi kegiatan beliau, yaitu diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan nanti acara pada pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti akan mendapat feedback yang baik untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak bisa lama-lama karena memang hari ini saya harus ada janjian dengan beberapa kepala sekolah yang saya sendiri menggantikan beliau. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus saya laksanakan, sehingga saya mohon nanti untuk teman-teman yang ditugaskan di sini, kemudian di unit-unit yang lain juga bisa bersinergi dan tetap komunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang pernah saya sampaikan juga, bahwa pemerintah saat ini sedang menggalakkan yang namanya guru penggerak. Untuk itu, mari kita bersama-sama saling mendukung. Nanti ada teman yang sudah melaksanakan, kemudian sudah selesai, kemudian nanti juga masih berproses. Mohon kita saling mendukung dan berbagi ilmunya. Itu. Karena mau nggak mau ini adalah program pemerintah yang sedang digalak-galakan. Jadi nanti targetnya, terutama untuk sekolah negeri itu 50% harus sekolah penggerak. Itu 50% harus sekolah penggerak. Nah, di kita sendiri itu masih belum, karena masih sangat sedikit. Nah, ini maka perlu dorongan dari semua pihak. Itu. Apakah nanti mengenal umur? Tidak. Jadi ada yang memang sudah senior, ada yang masih junior. Lah, saya berharap untuk teman-teman yang masih belum punya tanggung jawab yang cukup banyak di sekolah, itu nanti bisa mengikuti dan dilaksanakan. Mumpung di sini juga masih sudah ada beberapa teman yang sudah selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa informasi terakhir itu nanti akan mungkin aturan-aturan juga akan berubah ya. Jadi saya ketemu dengan
pengawas dari Magetan itu ternyata masih muda, lebih tua saya. Ketemu saya itu karena guru penggerak. Jadi beliau ini berangkat dari guru penggerak. Juga nanti kepala sekolah. Jadi guru penggerak yang saya dapat informasi terakhir itu, nah bukan guru praktik ya, tapi guru penggerak. Itu nanti sebagai calon kepala sekolah dan pengawas. Sementara di Kabupaten Gresik sendiri itu sudah mulai ada pergantian karena sudah memasuki usia-usia pensiun. Nah, diharapkan teman-teman yang sudah memiliki bekal ilmu di guru penggerak, materi di guru penggerak ini nanti leadershipnya dibutuhkan secara keilmuan, secara manajerial. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya itu yang bisa saya sampaikan mewakili beliau. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk mendukung satu sama lain hingga kegiatan ini bisa berjalan. Nanti apabila teman-teman juga ada yang berangkat di kegiatan ini juga kita saling mendukung. Itu. Ini hari Jumat ya, sehingga nanti saya mohon nanti kegiatan ini bisa seefektif dan seefisien mungkin tanpa mengurangi esensi dari kegiatan ini. Saya kira Terima kasih disampaikan. Melangkah acara selanjutnya yakni acara inti yang nanti disampaikan langsung oleh Bu Eva tentang diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Sidayu. Pada Bu Eva kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena tempatnya agak sempit ya ibu-ibu, bapak ibu. Mohon maaf karena di sini kebetulan bapaknya hanya Pak Amin, jadi gak kelihatan Pak Amin. Oke. Sebentar lagi Pak Rio dan Pak Rizky juga akan melengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah yang pada saat ini tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir karena ada kegiatan di luar, yaitu Bapak Aan Kurniawan SPDGR. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hari ini, pagi ini hadir di ruangan ini walaupun dengan keterbatasan Bapak Ibu, karena memang pada saat ini sekolah kita masih mengadakan kegiatan ujian akhir sekolah atau penilaian akhir tahun. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti akan mendapatkan syafaat di surganya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Begini Bapak dan Ibu Guru yang saya cintai dan saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 diberi tugas oleh BBGP untuk menularkan atau menyaringkan, sharing ilmu yang sudah saya peroleh di modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, sebelum saya ke materi, ada beberapa kalimat pemantik yang Bapak Ibu bisa dijawab bersama-sama. Yang ada kaitannya dengan materi diseminasi saya pada pagi hari ini. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Betul apa tidak Bapak Ibu? Tidak? Setuju apa tidak? Tidak, oke. Ada yang setuju? Tidak ada yang setuju? Oke, lanjut nomor 2. Nanti kita ulangi pertanyaan ini di akhir kegiatan kita. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju?
Setuju. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju. Oke. Yang keempat, guru, oh ada yang jawab tidak mesti. Bu Nanda jawab tidak mesti. Oke Bu Nanda, nanti akan tahu jawabannya setelah ini. Nggih. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Oke, nanti kita lihat apakah yang Bapak Ibu jawab itu tadi sesuai dengan budaya positif yang akan kami paparkan pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut nggih. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa saja nilai-nilainya? Kira-kira Bapak Ibu, budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Saling menghormati. Kemudian, napa nggih? Disiplin. Oke. Macam-macam nggih Bapak Ibu, insya Allah kita semua sudah melaksanakan itu. Mungkin bahasanya yang mungkin di sini nanti ada bahasa-bahasa atau ilmu-ilmu yang baru yang ternyata, oh ternyata ini loh maksud yang sudah kita kerjakan kemarin. Oke, lanjut lagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar, saya akan sharing tentang budaya positif, diantaranya tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari beberapa materi ini, menurut Bapak Ibu, mana yang paling menarik nggih? Atau yang sebelumnya tidak pernah tahu, oh kok ada kalimat seperti itu tuh ya? Yang terakhir, segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar bersama tentang segitiga restitusi. Saya lanjutkan. Aduh, ini Pak Amin sendirian ini. Terus mainan sama siapa Pak Amin? Oke, kita sekarang akan bermain ya. Sebentar kita akan bermain dulu. Cobalah buka. Ya, Anda dan teman Anda, nanti Bapak Ibu berpasangan 2 orang. Sebelahnya nggih, kayak Bu Indah sama Bu Novi, Bu Farda sama Bu Rini, Bu Ima sama Bu Nanda, Bu Zum sama Bu Eti, dan Bu Zaida sama Pak Amin. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Guru senior loh, hati-hati tuh. Nggih, permainannya seperti ini Bapak Ibu. Nggih. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya. Anda adalah A. Jadi semuanya nanti akan berperan sebagai A dan B, nggih. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Oke, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi Anda membayangkan di kepalan tangan Anda, misalnya sebelah kanan nggih kepalanya. Bayangkan yang jenengan kepal ini adalah sesuatu yang paling berharga. Ya, apa itu? Boleh benda, boleh hal-hal lain, misalnya ya keluargaku adalah sesuatu yang paling berharga, genggam yang erat. Nah, seperti itu nggih, terserah apa, bayangkan seperti itu. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, gitu ya. Yang tugas B berarti kepalan tangan kiri, jadi dua-duanya nanti kita bermain ya. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, teman Anda B boleh membujuk, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik. Kalau Pak Amin jangan macam-macam. Sama Bu Zaida, ya. Pokoknya bagaimana caranya teman Anda, ya. Teman Anda mau membuka kepalanya. Nah, nanti kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi gini, berhadapan-hadapan, ya. Anda memegang tangan kanan ini menggenggam sesuatu yang berharga.
Kemudian tangan kiri kan melepas, tangan kiri yang merayu. Ayolah Pak Amin, bukaan Pak Amin. Gimana caranya supaya temannya mau membuka? Kira-kira bisa nggak gitu ya? Bisa nggak? Bisa. Bayangkan kepalan tangan kanan Anda itu sesuatu yang sangat berharga. Monggo silahkan dipraktekkan berhadap-hadapan. Iya, kanan saja Bu Zaida. Jadi yang satunya itu merayu. Ayo tak ngono lho Pak. Ayo, ya. Iya, ayo, dirayu, saling merayu. Ayo Bu, mau gak? Ayo Bu. Ayo, bisa nggak? Gimana caranya supaya temannya mau mengeluarkan? Ayo, piye. Boleh menyogok Bu. Mari ngene tak tukokno jajan nok kantin. Oke, sudah ya Bapak Ibu, sudah. Oke, stop. Sekarang kita merefleksi. Kira-kira ada yang berhasil merayu temannya untuk membuka tangannya? Tidak ada. Nah, itulah yang disebut dengan kontrol diri ibu-ibu. Ya, jenengan dirayu seperti apapun karena itu berharga, tidak mau melepas tangan jenengan. Karena apa? Karena keyakinan Anda, keyakinan jenengan mengatakan iki gak oleh tak lepas, iki berharga, meski disogok koyo opo aku mau ngelepas. Itu nggih. Berarti tidak ada yang berhasil melepas. Wah, berarti kontrol dirinya luar biasa semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut lagi. Pak Amin tidak berhasil ya? Bu Zaida minta diitik-itik kok sama diitik. Malah Bu Zaida yang merayu Pak Amin. Oke, lanjut. Oke, ini pergeseran paradigma teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol di murid. Betul ya Bapak Ibu? Jadi murid itu ternyata punya kontrol diri yang sangat kuat juga. Buktinya apa? Banyak yang masih belum bisa mengerjakan PR, tugas nggih. Bu Novi itu biasanya. Ayo yang belum mengerjakan tugas gitu nggih. Ya, itu berarti kontrol dirinya mereka tuh kuat. Dia enggak mau mengerjakan tugas. Nah, seperti itu, nggih. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Betul enggak? Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Betul nggih? Betul. Betul nggih? Belum tentu betul sebenarnya Bapak Ibu. Nanti ada kelanjutannya. Selanjutnya, menurut William Glasser, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul enggak? Tidak betul nggih. Orang kalau dikritik itu malah sakit hati. Dia sudah melakukan sesuatu yang yang menurut dia itu sudah diusahakan, tapi kemudian kita kritik. Gimana rasanya Bapak Ibu? Pasti sakit nggih, seperti itu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sadar nggak kita? Sadar nggih? Buktinya anak-anak kita harus mengikuti peraturan yang kita buat. Nah, itu memaksa nggak? Memaksa karena satu arah. Tidak ada percakapan antara anak dan orang tua atau antara siswa dan orang tua untuk menyepakati peraturan tersebut. Nah, itu berarti sifatnya memaksa dan rata-rata orang dewasa seperti itu. Gitu nggih? Lanjut lagi. Lah, ini adalah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon. Stimulus itu rangsangan dari luar ya, respon rangsangan dari luar kepada pendekatan teori kontrol yang sudah dikatakan tadi. Ini suatu pernyataan Bapak Ibu. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus responnya. Tapi pada kenyataannya teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama.
Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Enggak sama, semua orang itu pasti memiliki tujuan atau gambaran yang beda-beda. Jadi enggak boleh memaksakan diri seseorang untuk sama dengan kita, itu maksudnya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar perpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita seharusnya seperti ini, tidak egois, ya, tidak egois dengan pendapat kita sendiri. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus responnya, teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi contoh kayak anak yang terlambat, ya dia berperilaku buruk memang terlambat, tapi dia pasti punya alasan kenapa dia terlambat. Nah itu maksudnya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu pandangannya ya. Terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti yang sudah kita lakukan tadi, ya. Kontrol dirinya kuat ternyata Bapak Ibu tadi, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau sesuatu yang dipaksa atau yang dibujuk itu sifatnya tidak awet, ya. Nanti suatu ketika dia akan melakukan lagi kalau sudah dibujuk kan gitu nggih. Terus yang terakhir, model berpikir kita menang atau kalah. Nah, stimulus responnya, teori kontrolnya adalah model berpikir kita seharusnya menang-menang, mencarikan win-win solution. Nah, sama-sama enak, sama-sama nyaman, bukan egois, sekali lagi nggih, bukan pingin menang sendiri atau mengalahkan orang lain. Lanjut lagi. Nah ini sekarang kita menuju ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tapi pada kenyataannya sebagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Masih ada ya, masih ada ancaman, masih ada hukuman gitu ya, masih ada sogokan. Ayo, kalau kamu pinter nanti ibu kasih hadiah. Seperti itu sogokan ya. Lanjut. Nah, disiplin positif tersebut seharusnya memiliki dasar dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu? Yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 5. Oke. Ada 6, maaf, ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebenekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kristis, dan kreatif. Oke, lanjut. Lah ini. Dari ketiga motivasi perilaku manusia, mana yang menurut Bapak Ibu dominan dalam diri Bapak Ibu? Boleh berpendapat? Monggo. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, Bapak Ibu menghindari itu. Yang kedua, senang mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Monggo. Kenapa kok menghargai dan menjadi orang yang mereka inginkan? Boleh Pak? Saya memilih
menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, karena sebenarnya budaya positif ini bagaimana menumbuh kembangkan potensi yang baik di dalam diri peserta didik ada seseorang tersebut, sehingga kita menilai, sudut pandang kita menilai anak atau peserta didik itu dalam sisi positifnya. Memang ada sisi positif, ada sisi negatif, tapi yang kita lihat adalah sisi positifnya dulu. Sehingga peserta didik ini kita pandang bagaimana dia dihargai sebagai seseorang yang baik, meskipun ada kalanya peserta didik kita itu ada sisi-sisi negatifnya. Contohnya begini, anak itu sering terlambat. Belum tentu juga ketika dia terlambat itu di rumah itu tidak melakukan misalkan ketiduran atau apa, tapi mungkin saja anak itu bisa membantu orang tuanya sehingga menimbulkan atau menyebabkan anak itu terlambat. Tapi kita memandang bahwasanya anak itu ternyata memang disuruh atau dari orang tua untuk membantu. Mungkin ini lebih pada nilai positifnya begitu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Amin, Bapak Ibu. Masya Allah, karena Pak Amin sendirian cowoknya, jadi untuk Bapak Amin. Oke, menurut Pak Amin, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan itu lebih dominan menurut Pak Amin. Luar biasa. Kenapa? Karena inti dari yang Pak Amin katakan tadi bahwa siswa, murid kita melakukan satu pelanggaran itu pasti ada latar belakang permasalahannya, dan kita harus menghargai itu, gitu ya Pak Amin ya. Itu positifnya semacam itu. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk dari apa ya? Bentuk dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, nanti kita akan jelaskan setelah ini. Ini pernyataannya Bapak Ibu. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Nah, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu merupakan suatu pilihan. Jadi mencarikan solusi permasalahannya atau solusinya untuk permasalahannya apa? Ya, pilihan solusinya. Jadi siswa disuruh memilih mana yang cocok untuk dirinya, itu restitusi. Kemudian yang konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang dan bla 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 yang bisa dibaca sendiri sampai ke bawah. Negatifnya untuk hukuman, ya, hukuman itu menurut paparan yang ada di sini ya dari Diane Gosen. Nah, negatifnya untuk hukuman ya, ini contoh dari kalimat hukuman. Ya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, gitu, bersifat ancaman gitu, nggih. Bersifat negatif. Kemudian konsekuensi itu netral, Bapak Ibu. Contohnya, lakukan apa yang saya katakan. Nah, positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu kalimat dari restitusi. Nanti kita akan belajar tentang restitusi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Sifatnya positif, jadi tidak menghukum, tidak memarahi, tapi menawarkan, gitu nggih? Menawarkan apa yang sesungguhnya kamu ingin lakukan sih nak, gitu. Oke. Negatifnya kalau hukuman itu mode paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus respon, ya. Kalau restitusi teori kontrol. Nah, ini identitas gagal dari hukuman.
murid anak belajar menyembunyikan kesalahan, itu dampaknya Bapak Ibu. Ya, konsekuensi murid anak belajar taat peraturan. Nah, kalau restitusi, murid anak belajar memecahkan masalah. Itu nggih. Oke, yang selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan yang ketiga, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Oke, bisa jenengan amati dari ketiga model ini, mana yang menurut Anda yang paling baik untuk perlakuan terhadap siswa kita jika dia terkena masalah atau ketika dia bermasalah? Apakah kita melakukannya dengan hukuman? Apakah kita melakukannya dengan konsekuensi itu tadi? Yang ketiga, apakah kita melakukannya dengan restitusi? Mana Bapak Ibu yang lebih cocok menurut jenengan? Restitusi, oke. Tepuk tangan untuk Unanda. Oke, lanjut ya. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Oke, ini tadi tabelnya, ini penjelasannya. Berdasarkan bagian di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah tidak terencana, betul nggih? Langsung, bersifat satu arah, ya. Kemudian bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Nah, itu hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi, bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi tidak melibatkan siswa. Oke, peraturannya dibuat oleh guru atau sekolah. Yang ketiga adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini restitusi yang katanya Bu Nanda paling baik. Apa sih maksudnya? Nanti akan dijelaskan lagi. Dari ketiga penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Tidak ada nggih? Kita lanjut lagi nggih. Lah, sekarang kita tebak-tebakan lagi nih. Dari beberapa kalimat atau pernyataan di bawah ini, mana yang termasuk konsekuensi dan mana yang termasuk hukuman? Karena hampir sama Bapak Ibu, nggih. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi nggih? Hukuman? Ayo, karena ada peraturan di situ. Konsekuensi, betul Nanda. Nggih, konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, wah, pinter. Soalnya muridnya Bapak Ibu guru. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, Ini pada zaman Covid ini. Hukuman, oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi apa hukuman? Ayo. Apakah ada aturan tentang kalau tidak menjawab pertanyaan terus? Ini satu arah berarti hukuman. Nah, ini satu arah Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK.
Lari ke lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Oke, konsekuensi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti Bapak Ibu sudah paham ini tentang konsekuensi dan hukuman. Ya, perbedaan konsekuensi dan hukuman. Nah, ini ternyata penghargaan itu juga juga dikatakan sama dengan hukuman Bapak Ibu ternyata. Awalnya saya mengira saya sebelum saya belajar tentang budaya positif ini mengira bahwa penghargaan itu merupakan suatu suatu motivasi gitu ya, supaya anak-anak bisa melakukan hal yang kita inginkan gitu ya. Padahal itu salah ternyata. Ternyata itu adalah hukuman, dihukum oleh penghargaan. Ya, maksudnya apa dihukum oleh penghargaan? Yang pertama, karena pengaruhnya pendek. Ya, dan jangka panjang. Apa Bu maksudnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang? Jangka pendeknya, dia seketika itu dia akan mengikuti apa yang kita minta. Ayo, kalau kamu disiplin besok tidak terlambat lagi. Nanti tak belikan esnya istrinya Pak Aan. Misalnya ya. Itu jangka pendeknya mungkin dia, wah, iki lumayan iki uang jajanku berkurang gitu ya. Maksudnya nggak pakai uang jajan, dikasih bu guru karena aku disiplin. Keesokan harinya dia akan melakukan itu terus. Karena apa? Karena ada stimulus itu tadi, ada rangsangan dari gurunya bahwa saya akan mendapatkan sesuatu kalau saya menuruti apa yang dikatakan oleh bu guru. Jangka panjangnya gimana? Dia akan terus-terusan seperti itu. Dia melakukan itu bukan karena kesadaran diri, tapi karena stimulus respon dari luar. Seperti itu, nggih. Yang kedua, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Betul nggak Bapak Ibu? Betul, tidak efektif kalau menurut ini yang benar gitu. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Apa sih maksudnya Bu, merusak hubungan? Iya, karena yang kita kasih penghargaan kan tidak mungkin semuanya, iya kan? Akhirnya timbul iri, timbul sentimen. Arek iku lho dikasih hadiah, modal aku wingi koyo ngono gak dikasih hadiah. Nah itu, ya maksudnya seperti itu, merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, betul. Belum tentu yang kita kasih penghargaan itu benar, itu nggih. Karena kita nggak tahu latar belakangnya. Nah, penghargaan mengurangi kualitas. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya, karena sudah langsung dikasih gitu aja. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Maksudnya ya itu tadi, si anak itu tadi merasa bahwa stimulus responnya tadi, aku akan melakukan sesuatu kalau aku dikasih penghargaan gitu nggih. Lanjut. Lah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa nggih kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Gini Bapak Ibu, kebetulan saya di beberapa kelas saya yang saya bimbing, ketika saya masuk kelas itu saya sudah berusaha membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Keyakinan kelas itu apa sih? Hampir sama dengan peraturan. Tapi peraturan ini dibuat oleh anak-anak kita sendiri. Bukan kita yang membuat. Nah, selama ini kan tata tertib itu yang membuat tim kesiswaan, guru BK, wali kelas dan kesiswaan. Tapi sebenarnya ini lebih mengena Bapak Ibu tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kemarin itu kepala sekolah kita sudah melakukan sebenarnya, Bu Darwati, yang setiap hari Senin dibaca. Nah, itu namanya keyakinan sekolah. Setiap hari Senin setelah upacara yang terakhir itu kan anak-anak membaca bersama-sama itu tentang keyakinan sekolahnya. Hampir seperti itu. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak sendiri. Sehingga anak-anak akan memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu yang positif, ya, karena itu usulan dia, bukan dari kita Bapak dan Ibu gurunya, seperti itu. Kalau peraturan kelas kan enggak. Peraturan kelas kan sudah kita buat kemudian kita paparkan ke anak-anak. Nah, seperti itu, nggih. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai
kendaraan roda 2 atau motor? Ada yang bisa membantu saya jawab? Kenapa ya kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan gitu ya Bu Nanda ya. Bukan untuk peraturan ya. Ada yang punya pemikiran aku pakai helm takut nanti ada Pak polisi terus ditilang. Bisa juga. Bisa juga ya. Mungkin persepsi awal kita gitu nggih. Nanti takut ada polisi terus aku ditilang. Biasanya kalau di daerah Surabaya, kalau di daerah pinggiran kayak kita ini jarang ada polisi yang menilang kita karena tidak pakai helm. Tapi kalau di kota-kota rata-rata seperti itu, takut tidak pakai helm karena takut ditilang. Nah, itu berarti karena peraturan. Tapi kalau karena keyakinan seperti Bu Nanda bilang, ya, dia berpikir tentang keselamatan. Aku nanti kalau pakai helm, kalau nggak pakai helm, nek ono opo-opo kepiye nok dalan, ya. Seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu kira-kira bagaimana ibu-ibu, bapak-ibu? Untuk menjaga kesehatan, betul. Supaya tidak ada virus yang masuk ke dalam, atau ketika sepeda motor supaya nggak kena debu gitu nggih. Itu untuk kesehatan nggih. Bukan karena peraturan. Peraturan kalau pada masa Covid kan harus pakai masker gitu ya. Karena peraturan. Jadi itu yang disebut dengan keyakinan Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Ya, tadi sudah saya jelaskan yang ini. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu bisa dipraktekkan nanti di kelas Bapak Ibu. Oke. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas, itu sampai 2 kali itu saya ngetik itu. Ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, kita mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi awalnya kita memberi persepsi dulu. Kenapa sih keyakinan kelas ini kita buat? Nah, itu untuk kebaikan kalian anak-anak gitu nggih. Terus ayo sekarang kalian apa yang diinginkan di kelas ini supaya suasana belajar kita bisa kondusif. Seperti itu nggih. Menawarkan kepada anak-anak. Yang kedua, mencatat semua masukan, ya. Ya, mencatat semua masukan dan mengganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, jadi anak-anak itu nanti jenengan bisa berikan post-it kayak kemarin saya memberikan anak-anak post-it untuk mencatat keyakinan kelas apa yang bisa diterapkan di kelasnya. Jadi dicatat. Saling menghormati. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Silent HP. Ketika guru mengajar, HP tidak boleh dinyalakan. Jadi macam-macam, anak-anak tuh nulisnya macam-macam. Nah, kemudian kita meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan menyusun menjadi keyakinan kelas. Jadi post-it ini tadi Bapak Ibu saya sediakan kertas kertas karton gitu nggih. Kemudian anak-anak saya suruh menempelkan post-it ini ke kertas karton tersebut. Di atasnya saya tulis keyakinan kelas. Nah, setelah diletakkan post-it tersebut, kemudian kita baca satu persatu. Karena saya yakin misalnya satu kelas ada 34 anak, itu pasti ada beberapa keyakinan kelas yang sama. Nah, kalau ada yang sama, nanti kita copot satu. Ini sama dengan ini nak, ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, gitu ya. Kemudian keyakinan kalian sudah tersusun, jangan banyak-banyak Bapak Ibu, pusing nanti anaknya. Cukup 3-7 keyakinan saja. Nah, disimpulkan sendiri. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas, kemudian ditempel di dinding kelas. Jadi itu persetujuannya anak-anak, tidak atas asumsi kita. Jadi ini keyakinan kelas ini kita dibuat oleh kalian sendiri loh ya. Kalian yang berjanji pada diri kalian sendiri loh ya. Ayo sekarang ditandatangani nak.
Loh Bu, jumlahnya 30 Pak. Nah, ini di sebelahnya. Jadi post-it-nya itu nanti ditempel misalnya ada 5 gitu ya. Sebelahnya 34 anak itu tanda tangan semuanya. Itu keyakinan kelas. Gitu nggih. Selanjutnya. Nah, kita kelima posisi kontrol guru. Apa itu Bu? Ternyata Bapak Ibu, kita ini punya posisi kontrol sendiri-sendiri. Mungkin kita baru menyadari kita ada di posisi mana nanti. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, gitu nggih. Nanti bisa kita lihat, kita masuk posisi kontrol yang mana kira-kira. Lanjut. Nah, ini ada video Bapak Ibu ya tentang 5 posisi kontrol. Mari kita simak bersama-sama. Oke, dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, bagaimana menurut panjenengan? Sudah memahami, aduh ternyata aku posisi kontrol yang ini Bu Eva. Itu ya. Oke, lanjut. Begini. Nah. Dari kelima posisi kontrol tersebut dapat kita simpulkan Bapak Ibu nggih, bahwa penghukum itu baik atau tidak nggih? Tidak nggih. Karena dampaknya nanti anak menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru yang menghukum tadi nggih. Atau mapel tertentu, tidak menyukai atau guru mapel tertentu, maksudnya yang menghukum itu tadi. Ya, kemudian pembuat merasa bersalah. Tadi agak lucu nggih videonya nggih. Jadi guru itu membuat seakan-akan apa yang dilakukan itu memang benar-benar salah gitu nggih. Suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswanya dan gurunya yang menderita. Gitu nggih. Ya ampun nak, ngene iki ya apa nek Bu Eva iki dicelneni ambek budar. Nyawang sampean kok ngene iki modele gitu ya. Gitu ya. Jadi dampaknya siswa itu akan merasa bersalah. Kemudian kedua, dia akan rendah diri dan menarik diri. Lanjut yang ketiga yaitu teman. Nah, ini kadang-kadang secara tidak disadari kita berada dalam posisi ini. Saya pun pernah merasa berada di posisi ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau posisi kontrol kita sebagai teman itu ya kita berinteraksi dengan anak-anak seakan-akan kita ini temannya, bukan gurunya, gitu ya. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau atau menghangatkan suasana. Dampaknya, maka murid itu bergantung pada satu orang ya, senengnya sama guru itu tok. Enak ambek Bu Eva itu nurut, tak omongin ini nurut loh, absenku loh, gak popo, meski aku gak masuk, meski aku terlambat gitu ya. Dampaknya jelek itu juga. Membuat siswa tidak mandiri. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini ada banyak positifnya apa banyak negatif? Ada positifnya, ada negatifnya gitu tak Bu? Nggih. Pemantau, nada bicara dan ekspresifnya datar. Ya, identitasnya berhasil seakan-akan apa yang dilakukan itu berhasil. Tadi ada konsekuensi yang ditawarkan kepada anak-anak. Tapi di situ juga ada hukuman gitu ya. Kalau kamu terlambat berarti gimana Naren? Nah, berarti kamu nanti pada saat jam istirahat kamu tidak boleh jajan, kamu harus tinggal di kelas selama 20 menit. Nah, tapi ya sama aja nggih. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Terus tidak sepenuhnya anaknya mandiri. Oke, lanjut lagi. Nah, yang terakhir manajer. Manajer itu
suaranya netral, kemudian tercipta identitas positif bermakna mengajukan pertanyaan, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, percaya diri dalam memecahkan masalah sendiri. Ya. Dari kelima posisi kontrol tersebut, menurut Bapak Ibu yang terbaik itu sebenarnya ada di posisi kontrol yang mana, nggih? Di manajer. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah banyak memahami. Nah, kita langsung ke bab selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan fisiologi, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti kebutuhan sandang dan pangan. Kebutuhan biologis itu juga kebutuhan fisiologi ya Bapak Ibu? Nggih, kebutuhan biologis. Hanya Bu Novi nih yang nggak paham. Oke, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, itu psikologisnya. Kita butuh itu nggih. Kita dan siswa kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Nah, 4 kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, apa itu? Kita lanjut. Nah, ada pernyataan yang menggambarkan kebutuhan dasar manusia kaitannya dengan yang tadi saya ucapkan. Ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kira-kira pernyataan ini masuk kebutuhan dasar apa nggih? Coba. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Masuk apa nih? Kesenangan. Oke, ada kata-kata aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru gitu ya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Masuk? Kasih sayang. Oke. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku? Penguasaan, betul, penguasaan. Jadi dia merasa hebat gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Pinter Bu Nanda ini. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jadi murid kita itu pada dasarnya memiliki kebutuhan seperti itu tadi ya. Ini ada banyak pertanyaan yang bisa Bapak Ibu tulis di dalam post-it ini. Tidak perlu dikumpulkan, tapi cukup ditulis saja. Ya, apa maksudnya dunia berkualitas? Kita buat satu asumsi terhadap diri kita sendiri. Ya. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, siapa yang menurut jenengan paling penting dalam hidup jenengan? Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Saling menyayangi, disiplin, menghormati, misalnya gitu, nggih. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan yang ada pada diri Anda? Kepribadian apa? Saya ingin jadi orang yang tanggung jawab, Bu. Nah, saya ingin jadi orang yang disiplin. Nah, itu jawabannya singkat kok. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Kira-kira selama hidup dari masa lampau sampai sekarang, apa yang menjadi kebanggaan Anda? Ya. Selanjutnya, pekerjaan ideal bagi Anda. Barangkali guru bukan merupakan cita-cita Anda. Ya, aku sakjane gak pengen jadi guru. Aku pengen jadi dokter ya. Kesasar jadi guru misalnya gitu ya. Misalnya. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda. Ceritanya singkat aja. Di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Nah, di mana itu bisa menceritakan titik puncak hidup saya pada saat titik. Oke. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna dalam hidup Anda apa? Gitu ya. Monggo bisa dicatat nanti saya tanya.
Enggak dikumpulkan tapi ditanya. Ditanya secara acak. Nggih, mangga. Mangga? Atau langsung dijawab aja kah? Langsung dijawab, enggak usah ditulis nggih. Oke. Ah, ini jos nih Bapak Ibu guru ini. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, monggo siapa yang mau mewakili? Siapakah orang-orang yang penting, paling penting dalam hidup Anda? Oke, lanjut Bu Zoom. Bismillah. Orang yang paling penting dalam hidup saya adalah nomor 1 suami saya, kedua orang tua saya dan mertua saya, kemudian anak-anak saya, sahabat saya. Oke, terima kasih Bu Zoom. Orang yang paling penting bagi Bu Zoom adalah yang pertama adalah suaminya, teman hidup ya Bu Zoom ya. Teman hidupnya. Kemudian yang kedua adalah orang tua dan mertua. Dan yang ketiga adalah anak-anak. Oke, siap. Kemudian yang nomor 2, monggo siapa yang mau mewakili? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Monggo Bu Nanda. Nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup saya itu sepertinya kejujuran. Jadi menjadi orang yang dipercaya orang lain itu merupakan sesuatu yang sangat berharga menurut saya. Baik, nilai kebajikan yang terpenting adalah kejujuran katanya Bu Nanda. Karena jujur itu adalah segala-galanya. Sekali kita tidak jujur maka selamanya kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Begitu nggih? Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Monggo, siapa ini? Barangkali ibu guru senior saya ini yang cantik jelita, Bu Zaidah. Kalau saya sih menjadi seorang ideal itu ya karakter itu menghargai diri dan juga orang lain. Itu penting sekali. Kalau kita bisa menghargai diri kita, kita juga akan menghargai orang lain. Begitu juga sebaliknya. Oke, luar biasa Bu Zaidah. Ya, Bu Zaidah menganggap bahwa karakter atau sifat yang paling beliau inginkan adalah menghargai diri sendiri dulu. Gitu nggih. Kalau kita bisa menghargai diri kita, maka otomatis kita akan bisa menghargai orang lain. Gitu nggih. Begitu pula sebaiknya orang lain juga bisa menghargai kita. Oke, lanjut. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Wah, ini siapa ini ya? Monggo. Bu Novi. Ya belum. Menurut saya pencapaian yang sangat saya banggakan selama sampai saat ini yaitu bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu meskipun ayah saya kondisinya sudah enggak seperti dulu lagi. Luar biasa, plus buat Novi. Sampai ngomongnya sampai ini berkaca-kaca gitu ya. Masya Allah, iya. Jadi pencapaian yang sangat membanggakan Bu Novi ketika bisa meraih gelar sarjana gitu nggih. Pencapaian yang sangat luar biasa karena dengan kondisi yang tidak memungkinkan tapi dia bisa menyelesaikan kuliahnya sampai selesai gitu ya Bu Novi ya. Luar biasa nggih. Lanjut lagi, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Wah, ini kayaknya Bu Rini nih. Ya bisa menjawab. Monggo. Oke, pekerjaan ideal bagi saya alhamdulillah ya guru. Nah, guru BK khususnya. Karena dari dulu itu sepertinya saya lihat guru saya itu kok enak banget nih. Ngajarnya enak. Waktu saya di SMA khususnya kan ada guru BK-nya.
pingin jadi seperti itu. Kemudian saya tidak seberapa suka dengan hitung-menghitung, jadi arahnya memang ingin menjadi seperti guru BK. Kemudian saya ikut kuliah, daftar, alhamdulillah Allah meloloskan, meridhoi cita-cita saya dan bisa menjadi guru BK sampai sekarang. Bismillah, bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, ternyata guru BK adalah pekerjaan yang ideal menurut Bu Rini. Karena Karena sosok guru BK-nya yang menurut beliau sangat menginspirasi sehingga Bu Rini kepingin jadi guru BK dan alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah. Lanjut lagi ya. Ini rodok dawa kayak diberikan ke siapa ini ya? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kayaknya siapa ini ya? Bu Indah, monggo. Monggo Indah. Ya, terima kasih Bu Eva atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Menurut pengalaman cerita saya, jadi dinamakan titik puncak atau bagian perjalanan hidup. Yang pertama, saya mengalami fase mulai dari bayi menjadi balita, anak, dewasa, remaja, baru beranjak dewasa, yaitu sampai saat ini berarti saya sudah menjalani perjalanan hidup saya. Kemudian untuk sampai di titik puncak hidup saya saat ini berarti dimulai saya sudah mulai bisa berpisah dengan orang tua atau berumah tangga dan memiliki anak, suami, serta keluarga baru, seperti itu. Kemudian yang merasa titik puncak hidup saya lagi itu ketika semua apa yang dicita-citakan, yang diimpikan oleh kedua orang tua saya, alhamdulillah sudah tercapai sampai saat ini. Mungkin itu saja Bu Eva yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah bisa berbagi cerita. Tepuk tangan untuk Bu Indah. Nggih. Alhamdulillah, Bu Indah merasa bahwa titik puncak hidupnya itu ketika fase memilih untuk sudah berumah tangga gitu nggih. Sudah banyak perubahan ketika sudah berpisah dengan orang tua, kemudian beliau memiliki tanggung jawab yang mungkin dikatakan berat ya, lebih berat daripada menjadi seorang anak gitu nggih Bu Indah nggih, menjadi seorang istri, ibu gitu nggih, mantu gitu nggih Bu nggih. Seperti itu. Yang kedua, Bu Indah merasa titik puncak hidupnya itu sudah tercapai ketika semua yang diimpikan, yang diangankan oleh orang tuanya juga tercapai. Gitu ya Bu Indah nggih. Alhamdulillah. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini diberikan kepada yang diam. Siapa ini? Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Saya kok pingin dengar suaranya Bu Eti saya. Monggo Bu Eti. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi yang paling bermakna dalam hidup saya adalah keluarga. Ini terasa sekali saat ini saya harus berpisah hidup sendiri dari mereka. Terima kasih. Waduh, kok mengandung bawang mengandung bawang merah nggih. Bu Eti ini P3K sudah berapa bulan Bu Eti di sini? Baru 1 bulan nggih. Yang biasanya setiap hari ketemu sama suami dan putra-putrinya sekarang harus terpisah karena tugas negara karena jarak yang jauh dari tempat kerja ke rumah sehingga memilih untuk kos di daerah sekolah kita. Masya Allah, itu suatu perjuangan itu Bu Eti. Benar, harus
pisah sama anak dan suami. Mudah-mudahan nanti ada jalan yang terbaik, Bu Eti. Nggih. Barangkali nanti ada ada jalan lah untuk Bu Eti supaya bisa berkumpul dengan suami dan anak-anaknya. Oke. Kita lanjut. Nah, dari dunia berkualitas ini kita jadi tahu Bapak Ibu nggih. Jadi tahu apa yang menjadi cerita hidup kita. Gitu nggih. Lanjut. Ini diari sebenarnya. Nah, ini yang terakhir nih. Kita sudah mencapai ke segitiga restitusi. Ini hampir sama dengan teknik konseling Bu Rini. Bu Nanda dan Pak Amin yang kebetulan guru BK, nggih. Teknik konseling. Ternyata teknik ini harus dimiliki oleh semua guru, tidak hanya guru BK, nggih. Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa lebih jelasnya? Kayaknya kita nonton video lagi. Nggih. Lah ini boleh sambil menikmati konsumsinya Bapak Ibu biar nggak ngantuk nggih. Nggak ngantuk nggih? Betul. Nggih. Selamat menyaksikan. Nah, itu tadi Bapak Ibu penjelasan tentang segitiga restitusi. Hampir sama, bukan hampir sama, sama persis ya Bu Rini ya. Ya Bu Nanda ya, dengan mata kuliah yang sudah pernah kita pelajari ketika di UNESA dulu. Nggih, nggih. Dari segitiga restitusi ada yang Bapak Ibu belum pahami? Sudah nggih, sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah, kita kembali ke pertanyaan pemantik awal Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan sudah memahami. Sekarang kita kembali ke pertanyaan pemantik awal. Oke. Sekarang, tadi kan ada beberapa pertanyaan dari saya. Apakah sama jawabannya dengan pertanyaan yang saya berikan di awal dan di akhir? Ini nanti akan terlihat pemahaman jenengan ini. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Dua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Tidak, ya, ternyata tidak, nggih. Ternyata tidak. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Tidak. Kenapa? Oke, memberikan pilihan solusi kepada siswa. Kira-kira mana yang mau kamu lakukan gitu ya. Jadi menawarkan, bukan semata-mata menyelesaikan masalah, tidak ya, tapi memberikan alternatif pemecahan. Kira-kira yang cocok dengan kamu, yang sudah kamu utarakan, kira-kira apa yang bisa membuat kamu berubah, nak? Gitu ya, menanyakan seperti itu. Bukan solusinya bukan dari kita ternyata Bapak Ibu, tapi dari anak sendiri yang menimbulkan solusi, mengatasi masalahnya sendiri. Kita hanya memancing gitu ya, supaya anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Tidak, ternyata kita nggak boleh seperti itu ya. Tapi bolehlah sekali-sekali, cuman kalau berkali-kali nggak boleh, nanti akan timbul dampak negatif yang sudah dijelaskan tadi. Oke, yang terakhir kalinya, saya ingin Bapak Ibu sekalian, salah satu saja, nggak usah semuanya, yang belum bersuara, untuk merefleksikan, ya, untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini sampai menjelang siang. Nggih, kurang lebih saya tadi mulai 1,5 jam kayaknya nih. Iya, hampir dari 8:30 ya Bu Rini ya. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu dapat dan bagaimana tanggapannya mengenai
eh, diseminasi budaya positif saya ini. Monggo Bu Ima atau Bu Farda ini yang mau merefleksikan. Oh Bu Ima, monggo Bu Ima. Terima kasih Bu Eva atas waktunya. Ini mencoba untuk refleksi ya Bu Eva dari sudut pandang kami. Ya. Dari perbedaan antara tadi pemberian hukuman, kemudian penghargaan dan peningkatan mengenali diri sendiri gitu, penghargaan diri tadi, kalau nggak salah. Dan yang paling pokok di sini adalah restitusi. Kalau saya menyimpulkan bahwasanya restitusi adalah sebuah proses yang panjang. Tidak harus serta-merta kita berikan siswa, kita perlakukan siswa seperti itu, kemudian siswa bisa berubah, kan begitu. Sebuah disiplin positif. Sedangkan kalau pada kenyataannya, niki nun sewu, di siswa kita itu kan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Gitu. Apakah ini juga nanti bisa ditanggapi oleh Bu Eva sendiri? Apakah ketika kita mencoba untuk melaksanakan restitusi, menanamkan budaya positif itu, di situ kita masih menyelipkan, istilahnya keceplosan memperlakukan siswa kita, memberikan hukuman, kemudian memberikan penghargaan, itu boleh apa tidak, atau sudah pokoknya harus disiplin positif harus seperti ini, harus kita terapkan secara apa ya, secara bertahap atau langsung gitu, secara frontal. Kemudian untuk penghargaan di slide yang tadi ada penghargaan mematikan kreativitas. Dan itu mau menjadi tanda tanya. Kalau begitu misalkan sesuatu perlombaan lah apa itu yang memberikan hadiah, itu apakah juga termasuk kita mematikan kreativitas siswa? Begitu. Ya, terima kasih. Oke, ini arahnya ke pertanyaan ya Bu ya. bukan refleksi. Tapi dengan kegiatan pada pagi sampai menjelang siang ini, menurut Bapak Ibu banyak hal yang baru nggih yang bisa didapat nggih. Saya bisa menyimpulkan seperti itu. Tadi Bu Ima bilang seperti itu. Oke. Baik Bu Ima, untuk pertanyaan yang pertama tadi, untuk restitusi ini, untuk segitiga restitusi itu kan tahapannya panjang gitu ya. Oke, panjang. Apakah ini harus dilakukan padahal panjang seperti itu? Sebenarnya kalau kita lakukan tidak sepanjang itu Bu. Kita lihat dulu permasalahannya. Oke, tadi sudah disebutkan di video tadi, ada permasalahan yang ringan yang tidak perlu menggunakan segitiga restitusi, langkah-langkah segitiga restitusi. Kita langsung ke posisi kontrol manajerial saja. Gitu. Nggih, posisi kontrol manajerial seperti apa kayak tadi. Terus bagaimana nak baiknya? Dengan sikap kamu yang seperti ini, bagaimana nak baiknya? Itu kan singkat sebenarnya. Jadi tidak perlu menggunakan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi kalau permasalahannya ringan. Nah, kalau permasalahannya berat kayak yang tadi dalam video, dia kan bertengkar gitu ya sama temannya di kelas sambil dia itu marah-marah di kelasnya, emosi sehingga mau menarik perhatian teman-teman sekelasnya. Itu masalahnya kan agak berat itu. Menimbulkan keramaian, keriuhan di dalam kelas gitu Akhirnya dipanggillah oleh bapak gurunya dan memenuhi langkah-langkah restitusi itu tadi. Terus yang terakhir tadi apa Bu? Tentang tentang penghargaan di lomba-lomba. Apakah itu juga mematikan kreativitas? Oh tidak. Kalau penghargaan di lomba itu kan beda ceritanya Bu. Ya, kalau lomba dia kan melakukan sesuatu yang memang membutuhkan proses yang cukup panjang. Ya, dia bisa menjadi juara
itu kan karena memang ada prosesnya gitu loh. Ada usaha untuk melakukan itu. Jadi penghargaan berupa hadiah atau piala itu bukan sesuatu yang salah gitu. Tapi kalau kita memberi penghargaan kepada sesuatu yang buruk lah, supaya dia melakukan hal yang baik lah, itu yang salah gitu. Kayak tadi, kamu kalau nggak terlambat saya kasih hadiah besok. Saking seringnya terlambat, pegel guru nih. Wes tak naik hadiah, paling anak ini kalau sudah saya kasih hadiah dia akan berubah. Seperti itu Bu Ima. Nggih, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan saya pada pagi menjelang siang ini rasanya sudah cukup atau ada yang masih ditanyakan lagi? Enggak ya? Sudah cukup karena waktunya sudah hampir menjelang mau Jumatan ini nggih. Pak Amin sudah lihat-lihat jam dari tadi. Nggih. Selanjutnya ada pantun Bapak Ibu dari saya. Buah markisa tumbuh merambat. Cakep. Hijau muda warna daunnya. Wahai teman, wahai sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Oke, saya kembalikan kepada Pak Amin selaku MC dan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh kasih aplaus sekali lagi untuk Bu Eva. Untuk kita semua, alhamdulillah rangkaian acara presentasi tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Eva mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bagi sekolah kita dan bagi peserta didik yang ada di SMK Negeri 1 Sidayu. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup dengan doa. Sebelum doa disampaikan, saya selaku moderator dan juga pembagi acara, apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa bersama dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita serap pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.